Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya dan Dimas Arif Aziz. Kami dari Prodi Teknologi Pendidikan, jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini kami akan membahas materi mengenai manajemen perpustakaan sekolah. Lalu apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah definisi manajemen perpustakaan. Yang kedua, program kerja perpustakaan sekolah. Yang ketiga, rencana strategis perpustakaan sekolah. Dan yang terakhir adalah masalah yang sering terjadi dalam manajemen perpustakaan sekolah dan solusinya. Yang pertama, kita akan membahas definisi perpustakaan sekolah. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu pengertian perpustakaan dapat diartikan sebagai sebuah institusi atau organisasi yang di dalamnya terdapat kegiatan penghimpunan, pengolahan, dan penyebarluasan berbagai macam informasi, baik yang tercetak maupun elektronik atau digital yang dikelola berdasarkan sistem tertentu. Jadi, manajemen perpustakaan dapat berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan di perpustakaan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan, misi, dan visi yang ditetapkan perpustakaan sekolah itu sendiri. Fungsi manajemen perpustakaan sekolah adalah untuk melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan di perpustakaan. Kepala perpustakaan atau koordinator perpustakaan sebagai pemimpin dalam organisasi perpustakaan berwenang memberikan arahan dan melakukan kontrol terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan para anggotanya di perpustakaan, sehingga dengan demikian tujuan yang diinginkan perpustakaan dapat tercapai. Pengawasan atau kontrol ini mutlak dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi manajemen berjalan dengan baik. Pengawasan dilakukan oleh pimpinan atau unsur pimpinan di perpustakaan, baik pengawasan secara rutin maupun berkala, baik langsung atau internal, maupun melalui pihak-pihak lain atau eksternal. Selanjutnya adalah program kerja perpustakaan sekolah. Program kerja perpustakaan sekolah bersumber dari visi, misi, dan tugas pokok perpustakaan sekolah yang biasanya meliputi program pengadaan, program pengolahan, program layanan, dan yang terakhir adalah administrasi perpustakaan. Program pengadaan ini adalah program yang dirancang untuk melakukan pengadaan seluruh jenis koleksi perpustakaan. Dokumen yang mengatur koleksi di dalam ilmu perpustakaan disebut dengan kebijakan pengembangan koleksi. Yang kedua adalah program pengolahan koleksi. Pengolahan koleksi dilakukan melalui dua kegiatan utama, yaitu katalogisasi dan klasifikasi. Katalogisasi meliputi kegiatan deskripsi, bibliografi, dan analisis subjek. Yang ketiga adalah program layanan perpustakaan, yaitu program penting yang sama pentingnya dengan program pengadaan dan pengolahan, sebab tujuan dari seluruh proses kegiatan di perpustakaan adalah memberikan layanan kepada para penggunanya. Dan yang terakhir adalah program administrasi perpustakaan sekolah. Program administrasi di perpustakaan sekolah biasanya memuat hal-hal berikut ini, yaitu surat menyurat, keuangan, personalia perpustakaan, inventarisasi sarana perpustakaan, penyediaan belangko penunjang kegiatan, menyiapkan daftar pembelian buku, melakukan pemeliharaan peralatan perpustakaan, melakukan pemeliharaan kebersihan perpustakaan, dan membuat laporan kegiatan ketatausahaan perpustakaan secara periodik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dimas Arif Aziz. Yang selanjutnya yaitu rencana strategis perpustakaan sekolah. Setiap program kerja suatu institusi atau lembaga biasanya tertuang dalam sebuah dokumen yang disebut dengan rencana strategis atau disingkat Renstra. Demikian pula dengan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar di sekolah juga harus memiliki Renstra. Renstra umumnya memuat program kerja dalam kurun waktu minimal 5 tahun ke depan. Suatu lembaga biasanya membuat Renstra untuk kurun waktu antara 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, hingga 50 tahun ke depan. Dengan memiliki Renstra, sebuah perpustakaan berarti sudah merencanakan program kerjanya,
paling tidak untuk 5 tahun ke depan. Di dalam Renstra, perpustakaan biasanya terdapat yang pertama, profil perpustakaan, analisis SWOT perpustakaan, kebijakan strategis, program kerja, kegiatan, anggaran, jadwal kegiatan, serta target. Yang selanjutnya, problematika manajemen perpustakaan sekolah. Menurut hasil penelitian dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang berjudul Problematika Pengolahan Koleksi Perpustakaan di Perpustakaan Sekolah Segugus SDN Negeri 1 Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, mengatakan bahwa ada beberapa problem terkait pengelolaan koleksi di perpustakaan sekolah. Di antaranya yaitu yang pertama, kurangnya ketelitian dalam memberi nomor inventarisasi. Yang kedua, mengganti seluruh buku yang sudah terlanjur diberi nomor urut dengan nomor klasifikasi yang berpedoman pada DDC edisi ringkas, karena petugas yang sebelumnya tidak melakukan klasifikasi. Yang ketiga, ketika memasukkan data, buku menggunakan sistem SLIM atau Senayan Library Management System, seringkali pustakawan tidak teliti dan memasukkan nomor urut maupun nomor inventarisasi dengan nomor yang sama. Dan yang keempat, tidak memiliki pegawai perpustakaan yang ahli di bidangnya, sehingga bisa dibilang dalam setiap proses pengelolaan koleksi mengalami problematika. Lalu apa sih solusinya? Upaya atau solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi problem tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu perlu hati-hati dan teliti, serta melakukan pengecekan ulang pada buku inventaris yang sudah terdata, sehingga dapat meminimalisir kesalahan pada pemberian nomor inventarisasi. Yang kedua, untuk problem nomor klasifikasi yang hanya diberi nomor urut, yaitu dengan cara mengubah dan mengganti nomor urut dengan nomor klasifikasi DDC. Yang keempat, mengecek kembali data pada sistem SLIMS agar runtut sesuai dengan nomor yang benar. Dan jika ada nomor inventaris yang salah input, maka langsung segera diganti agar tidak mengganggu proses selanjutnya. Dan yang terakhir, mengadakan diklat atau pelatihan ataupun training untuk karyawan perpustakaan agar dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi karyawan perpustakaan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya jadi yaitu manajemen perpustakaan berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan di perpustakaan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan perpustakaan. Ada beberapa program dari perpustakaan sekolah, di antaranya yaitu program pengadaan, program pengelolaan koleksi, program pelayanan perpustakaan, dan program administrasi perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah sebagai lembaga pusat sumber belajar sekolah harus memiliki Renstra atau rencana strategis minimal 5 tahun ke depan untuk memberikan gambaran kemana perpustakaan sekolah akan dikembangkan. Sebagai sebuah lembaga, tentu perpustakaan memiliki berbagai problem atau masalah dalam proses pengelolaannya. Di sini dibutuhkan tenaga atau karyawan yang berkompeten untuk mengurus atau mengelola perpustakaan. Tidak cukup dengan itu, untuk bisa mengembangkan perpustakaan sekolah secara optimal juga diperlukan dukungan dan kontribusi dari seluruh warga sekolah. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.